Nah, Elbap memang lahir dan terkenal dari sejarah bangsa raksasa petarung luar biasa ya nakama. Dari zaman mengerikan hingga saat ini banyak tersimpan catatan perang, entah itu dari Harald, informasi Sang maupun raksasa kuno lainnya. Selain itu, kisah One Piece dan dunia baru itu benar-benar ngebuat banyak pertanyaan dan spekulasi besarnya, ngebuka tirani waktu untuk mengungkapkan kisah tersembunyi yang selama ini terlupakan tentang era kuno, dewa-dewa sejati dan kekuatan besar yang melebihi imajinasi. Cerita ini tidak hanya melanjutkan petualangan para bajau di masa kini ya, tapi juga menyingkap lapisan terdalam dari peradaban pertama dunia, tempat segalanya bermula di sana. Dari siluet dewa di bawah pohon adam hingga pedang raksasa yang tidak bisa digerakkan, bab ini menjadi jembatan antara zaman purba dan takdir hari ini. Di tengah pusaran konflik yang kian menguat, setiap tokoh memang bergerak menjadi pertempuran menarik di kisah Ragnarok sekarang ini, dengan kemunculan kembali nama-nama besar seperti Im Sama, Elbap, Garling, Vigarland dan juga Jamrock atau bahkan Akagami Sang sendiri. Semuanya akan menjadi serpihan sejarah yang akhirnya tak kuat lagi kan. Dan di Elbap semuanya tambah makin seru lagi tuh. Ya, sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi fanfiction ya dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini nih dan bantu ramein video ini pula ya nakama. Dan disclaimer ya, di jenis konten alur cerita seperti ini semua kejadian itu masih berupa spekulasi alias tidak resmi ya. Jika ingin versi rasional resmi silahkan tonton di judul thumbnail alur teori. Oke, jika sudah diterima, let's go, kita buat One Piece makin rame lagi nih. Ingat, langit Elbap sekarang ini memang tak jernih seperti biasanya. Di antara dahan-dahan raksasa di pohon suci itu, pertempuran hebat masih aja berkecamuk. Di cabang pohon yang dekat dengan sekolahan Walrus, Luffy dan Loki bertarung habis-habisan melawan sosok yang kekuatannya berada di luar nalar Im Sama. Meski kekuatannya bergandengan tangan nih, perpaduan kekuatan gear kelima dan kekuatan petir milik sang pangeran raksasa itu belum mampu menembus dominasi Imu sendiri yang tampaknya menggunakan tubuh dari seorang kesatria suci sebagai wadahnya Gunko tadi. Sementara itu, Scooper Gaban, legenda daerah Roger menyadari situasi genting itu dan tak bisa tinggal diam. Dengan kecepatan luar biasa ia melesat ke lokasi pertempuran dan melancarkan teknik tebasan berlapis haki di kedua kapaknya. Tapi Im Sama yang sudah menyatu dengan tubuh Gunko ternyata sangatlah gesit ya. Ia menghindar lalu melancarkan serangan mematikan dari ujung trisulanya, ngebentuk lingkaran sihir yang menembakkan bola meriam ajaib ke arah Scooper Gaban. Untungnya sang veteran mampu menangkis serangan tersebut, menghancurkan bola-bola meriam itu di udara sebelum mencapai targetnya. Loki pun mencoba menyerang menggunakan palu Ragnir, memanggil petir langit dan menghantamkan musuhnya. Namun Im Sama bereaksi lebih cepat lagi. Ia melancarkan serangan balasan yang langsung ngebuat Loki aja terpental tuh. Luffy mencoba mengambil alih serangan mengeluarkan teknik pukulan bertubi-tubi dalam mode gear kelimanya. Namun sayap raksasa Imo menjelma melindungi dirinya dari semua pukulan karet tersebut. Gaban lalu menyarankan agar mereka bertiga menyerang secara bersamaan. Luffy mengerahkan pukulan sekuat Red Rock hasil dari gear kelimanya itu. Loki memanggil petir lagi dan Gaban sendiri melepaskan tebasan jarak jauhnya. Tiga kekuatan itu bertemu dalam satu serangan serempak nih, menghasilkan ledakan yang mencampur angin dan kilatan hitam haki itu dan juga petir Azri. Imu akhirnya terdorong jauh ke belakang. Momen langka terjadi. Loki merasa untuk pertama kalinya serangan mereka berhasil menembus pertahanan sang musuh utama. Namun Gaban memperingatkan itu saja belum cukup. Im Sama kembali dengan wajah murkanya. Ia meluncurkan serangan yang dipenuhi haus Hokuno Haki, langsung ngebuat Luffy, Loki dan Gaban aja terpental pula. Di tempat lain, Zoro dan Sanji tengah melawan Dory dan juga Brogy. Dua raksasa yang kini berubah menjadi iblis pula. Ketika melihat kapten mereka terhempas, kedua sayap Luffy itu langsung mengarahkan serangan pamungkas lalu memutuskan mundur sejenak untuk ngebantu Luffy kan. Mereka sadar betul bahwa menghancurkan penyebab dari perubahan Dory dan Brogy adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan para raksasa Elbap. Sesaat kemudian nakama Zoro dan Sanji tiba di lokasi pertempuran dan langsung melancarkan combo uniknya. Sanji menendang Zoro ke udara layaknya peluncur dan Zoro melesat menebas
melepaskan pedangnya itu. Namun Im Sama menangkisnya dengan mudah menggunakan Trisula. Serangan balasan Im Sama membuat keduanya itu tersungkur nih. Sekuat apapun usaha mereka, Imu tetap berada satu level di atas segalanya. Meski terpental, Luffy, Gaban, dan Loki kembali lagi ke medannya. Serangan demi serangan diluncurkan, namun kekuatan sang penguasa dunia itu begitu luar biasa hebatnya. Di kejauhan nakama, Chopper menyaksikan dengan khawatir. Ia ingat betul luka-luka Gaban yang pernah ia rawat di dunia bawah sendiri. Menyadari kondisi sahabatnya bisa memburuk ya, Chopper segera naik untuk membujuk Gaban itu mundur. Tapi jelas Gaban itu menolak di tempat itu. Dalam situasi seperti ini tidak ada waktu untuk ragu lagi. Saat keenam orang itu berkumpul di cabang pohon itu, Luffy, Zoro, Sanji, Gaban, Loki, dan juga Chopper, Im Sama menciptakan serangan mengerikan. Haki dan sihir menyatu menghasilkan kekuatan destruktif yang langsung menghancurkan tempat berpijak mereka pula. Karena pejuang itu jatuh kembali ke dunia bawah, dipaksa mundur dari langit Elbaf oleh kekuatan absolut yang belum bisa mereka hadapi sepenuhnya. Kabar tentang jatuhnya para pejuang itu ngebuat pasukan raksasa panik. Hajrudin diminta turun untuk memastikan kondisi mereka. Meski berat meninggalkan medan perang ya, Hajrudin akhirnya setuju karena dua alasan. Semakin banyak prajurit raksasa berdatangan, Luffy beserta kawan-kawan adalah kunci kemenangan Elbaf. Sementara itu, Im Sama yang melayang di udara merasa tak ada gangguan lagi. Dia pun memutuskan untuk mempercepat penyelesaiannya. Dengan kekuatan panah dari tanda Gunko itu, sebagian kru topi jerami dilumpuhkan. Hanya Franky yang belum tertangkap. Ia berhasil lolos dan kini bergerak bebas, kemungkinan besar menuju robot kuno berusia 3000-an tahun yang disebut-sebut punya hubungan dengan Elbaf pula kan. Jelas robot itu sangatlah penting dan hanya dua orang yang bisa memanfaatkannya, Franky dan juga Vegapunk. Bisa jadi inilah saatnya peran Franky menjadi kunci di balik kekuatan kuno Elbaf-nya. Di dunia bawah sendiri, Luffy dan kawan-kawan mendarat itu, Luffy yang berubah menjadi raksasa gear kelima lebih dulu menyentuh tanah, mengembangkan perutnya untuk menahan benturan teman-temannya. Meski terhempas ya, mereka semuanya itu selamat. Hajrudin dan krunya pun segera tiba menanyakan apa yang sedang terjadi. Gaban menjelaskan bahwa mereka itu gegabah naik terlalu cepat nih. Musuh di atas sana bukanlah sembarangan, bahkan bukan memakai tubuh aslinya loh, hanya wadah dari para kesatria suci, tapi kekuatannya sudah di luar nalar seperti itu. Gaban lalu memutuskan sebelum kembali bertarung mereka semuanya itu harus berlatih secara keras. Latihan ini bukan soal kekuatan fisik tapi kerjasama seorang tim, bukan hanya untuk Luffy, Zoro, dan Sanji, tapi juga untuk Loki dan juga Chopper, Hajrudin, dan para prajurit lainnya. Gaban bahkan menegaskan musuh yang akan mereka lawan levelnya berada di atas para Yonko. Jika mereka lengah, tak hanya kalah, nyawa mereka juga bisa menghilang loh. Secara khusus Gaban memperingatkan Loki agar tidak main-main. Jika tidak serius dalam latihan, maka Loki sendiri yang akan jadi korban berikutnya. Loki hanya bisa terdiam menyadari betapa berbahaya musuh mereka sekarang ini. Di sisi lain, Gaban melihat potensi besar dari kolaborasi Zoro dan juga Sanji. Ia meminta Zoro mencoba menjalin kerjasama dengan Luffy nih, karena Enma, pedang yang ia pegang, tampaknya punya peranan penting mengalahkan Im Sama di pertarungan selanjutnya. Ingat ya, seperti yang ada pada sejarah sebelumnya tentang hari yang sangatlah mengerikan itu, tabir tentang berbagai kekuatan dan misteri yang selama ini menggantung di One Piece itu dimulai dari dunia bawah tanah, tempat para karakter kunci itu berkumpul, seperti informasi Loki dan juga yang lainnya. Di sana Super Gaban berbicara soal cara menghadapi lawan yang bisa beregenerasikan, terutama kesatria suci dan juga elit pemerintahan. Bukan hanya asal serang, karena ternyata kunci utama untuk menghentikan regenerasi musuh itu adalah Hausoku no Haki tingkat tinggi pula. Bukan sembarangan haki loh, tapi teknik yang benar-benar matang murni dalam penggunaannya. Bahkan serangan Hausoku biasa belum cukup jika tidak sampai pada level yang sekarang ini. Diingatkan kembali saat Luffy melawan Gorosei di Pulau Egghead. Walaupun saat itu Luffy sudah membungkus serangan dengan Hausoku, serangannya masih belum cukup ampuh untuk menjatuhkan mereka secara permanen kan. Contohnya Saturnus bisa babak belur tapi bisa sembuh lagi karena sebuah regenerasi. Sedangkan Valkyrie bahkan tidak terluka sedikit pun kan, ngebuktikan adanya hierarki kekuatan di antara para Gorosei. Dan di sini bisa dipastikan bahwa Luffy masih perlu meningkatkan teknik hakinya agar mampu menembus pertahanan para Gorosei itu sendiri. Apalagi
lagi kalau harus menghadapi Im Sama yang telah merasuki tubuh Kunko. Namun Gaban mengingatkan bahwa Luffy bukan satu-satunya yang memiliki potensi haki itu. Zoro juga ternyata memilikinya kan. Meski awalnya Sanji sempat mengira dirinya yang dimaksud, mohon pahit untuk Sanji yang sekali lagi harus menerima kenyataan bahwa Zoro selangkah lebih unggul dari dirinya kan. Zoro dan Luffy adalah dua tumpuan utama kelompok topi jerami dalam menghadapi kekuatan para kesatria suci itu. Bukti kekuatan Zoro sudah lama ada, bahkan sejak era perang Wano Kuni lalu. Saat menebas Kaido sendiri mengakui kalau Zoro juga memiliki Hausoku kan. Namun Zoro baru benar-benar menyadari kekuatannya saat melawan King, di mana teknik King of Hell menjadi bukti kemampuan haki miliknya menyatu dengan serangan pedangnya itu sendiri nakama. Benar-benar luar biasa enggak sih? Walau hanya Luffy dan Zoro yang memiliki Hausoku ya, bukan berarti kru lain tidak punya peran pula. Di Pulau Egghead ada strategi lain untuk mengatasi para guru kan. Musuh-musuh itu datang lewat lingkaran sihir. Maka saat mereka didorong menjauh dari titik kedatangan tersebut, mereka secara otomatis terlempar kembali ke Marijoa. Artinya Sanji dan kru lain bisa ngebantu bukan dengan haki melainkan dengan strategi. Sanji dengan kecerdikannya bisa menciptakan rencana untuk mengusir para kesatria suci di Elbafnya. Dalam diskusi itu Hajrudin tampak keberatan jika ada Loki adiknya dilibatkan dalam pertempuran itu. Ia menganggap Loki belum siap dan mungkin ada trauma masa lalu yang belumlah selesai. Tapi Luffy justru melontarkan tawaran tak terduga, mengajak Loki bergabung dengan topi jerami kan. Sontak semuanya terkejut termasuk Loki itu sendiri. Meskipun terdengar konyol, siapa tahu ini jadi kenyataan setelah kekacauan di Elbaf selesai nanti kan. Nah, dengan tubuh sebesar itu tak mungkin sebenarnya Loki naik ke kapal kecil seperti Thousand Sunny. Kalaupun serius, kemungkinan Loki hanya akan menjadi sekutu nih, bukanlah anggota tetap. Apalagi Loki dikenal punya ego tinggi dan tak suka menjadi bawahan pula. Lalu Gaba mulai membicarakan masa lalu yang kelam. Hari mengerikan ketika Raja Harald ayah Loki meninggal dunia. Cerita pun beralih ke kilas balik 14-an tahun lalu. Saat itu Loki mengetahui bahwa ayahnya menjalin cerita kerjasama dengan pemerintahan dunia kan, yang notabene terlibat dalam kematian Rock di Sebe, sosok yang sangat dikaguminya sejak kecil dahulu. Loki sempat bertemu langsung dengan Rock dan Shirohige ketika mereka mampir ke Elbaf ya. Bahkan Loki kecil dengan semangat mengutarakan niatnya untuk bergabung dalam kelompok Rocks, namun langsung ditolak dan dipukuli habis-habisan. Shirohige bahkan sempat menegur Rock karena terlalu keras kepada seorang bocil nih. Meski begitu, Loki tetap memuja Rock dan memuji siapapun yang bersekutu dengan pemerintahan dunia kan, termasuk ayahnya sendiri. Nah, ketika Loki mencari penjelasan di kastil Aurus ya, ia malah mendapati ayahnya ditikam oleh bawahannya sendiri. Ironisnya, publik justru menyalahkan Loki atas kematian Raja Harald, sebuah tragedi yang belum banyak diketahui kaum raksasa Elbafnya. Sementara itu, kilas balik yang menunjukkan Sang dan Gaban yang berada di Pulau Elbaf pada masa itu. Sang mengatakan bahwa dirinya punya hubungan khusus dengan Raja Harald, namun tidak dijelaskan lebih jauh. Satu hal yang menarik, Sang pada waktu itu masih punya lengan kiri nih, sebelum insiden penyelamatan Luffy dari monster laut. Di lengan Sang terdapat tanda Abyss nakama, sama seperti yang dimiliki oleh para kesatria suci dan juga Saint Vigarland Garlic. Tanda ini memungkinkan mereka melewati lingkaran sihir. Artinya Sang dulu juga pernah menjadi bagian dari Marijoa kan, bahkan mungkin sejak bayi sebelum ditemukan oleh Goldie Roger. Itu bakalan bisa menjadi plot twist menariknya. Kemungkinan besar nakama, alasan Sang membiarkan lengannya dimakan monster laut itu adalah untuk menghilangkan tanda Abyss tersebut dari tubuhnya pula. Kalau dia mau tentu saja menggunakan Hausoku no Haki untuk menangkis serangan monster ya, tapi dia tidak melakukannya, sebuah pengorbanan dan melepaskan keterikatannya dengan pemerintahan. Saat membahas masa lalunya, Sang juga bercerita bahwa dia dulu ingin merekrut Buggy ke dalam krunya, tapi Buggy memilih membuat kelompoknya sendiri. Gaban menanggapi dengan kata-kata misterius, itu wajar karena Sang adalah anak yang ditakdirkan kan. Apa maksudnya semua ini? Belum ada yang tahu pasti, tapi jelas Sang memegang kunci penting dalam kisah besar dunia One Piece. Kilas balik terus berlanjut memperlihatkan seorang mencuri buah iblis legendaris dari kastil Aurus. Meski belum terungkapkan siapa pelakunya, cerita lalu berpindah lebih jauh ke masa lalu 109 tahunan yang lalu.
Saat itu Raja Harald masih muda dan dikenal ganas nih dalam menghadapi amukan brutal yang menyerang kerajaan manusia, menunjukkan bahwa sosok yang kini dikenal sebagai Raja Bijak ternyata dulu adalah prajurit yang buas pula. Itu semuanya menjadi sejarah kelam bangsa Elbaf, dan lebih jelasnya lagi, Gaban tahu betul bagaimana kejadian itu bermula. Selain itu, jika mengingat masa lalu dan masa sekarang ini digambarkan semuanya menjadi mengerikan memang. Di tengah memori dunia yang telah lama terkubur, terbuka kembali lembaran masa lalu dari seorang tokoh legendaris Harald itu. Sekitar 109 tahunan lalu, pemuda itu dikenal karena amukannya di negeri manusia. Kehebatannya dalam bertarung dan reputasi yang kian menggaung ngebuat nama Harald tertanam dalam ingatan banyak pihak. Namun kilas balik tentang dirinya hanya sebatas pengantar, cuplikan yang tak rampung dan menanti kelanjutan di waktu mendatang pula kan. Itulah yang menjadi penggambaran yang dijelaskan oleh Gaban kembali ke masa sekarang ini. Langit Elbaf yang dipenuhi gejolak Im Sama dalam wujud Kunko tampak mengambang di udara itu, mengamati kekacauan yang tengah menggerogoti negeri raksasa tersebut. Padahal jika benar-benar mengingatkan, ia mampu menyelesaikan semuanya dalam sekejap nih. Tapi bukan itu niatnya. Ia memilih menguji kekuatan kaum raksasa, ingin tahu seberapa tangguh mereka sebelum dijadikan alat dalam perang besar yang akan datang nanti. Nah, dalam pandangannya, sosok pedang rasa Elbaf yang tertancap hingga menembus dunia bawah itu kembali mengusik ingatan. Pedang itu bukanlah sekedar senjata aja. Ia adalah peninggalan dari masa yang bahkan lebih tua dari abad kekosongan loh nakama, era pertama dunia yang konon berakhir ribuan tahun lalu. Nah, itu kembali disinggung lagi. Masa lalu Elbaf belum seperti sekarang ini. Pohon Adam dikelilingi daratan luas yang kini hilang terteran naiknya air laut seperti yang pernah dijelaskan oleh Dr. Vega Bang. Raksasa biasa hidup berdampingan dengan raksasa kuno yang lebih besar dan memiliki tanduk-tanduk khasnya. Di antara mereka tersebar pula hewan-hewan kolosal yang wujudnya menyerupai monster dalam cerita mimpi buruk. Namun berbeda dari dongeng anak-anak ya, makhluk-makhluk ini nyatanya sangatlah mematikan. Dunia pertama ternyata dihuni oleh para raksasa sejati dan monster yang dulunya hanya dianggap berbeda itu tadi. Sebuah siluet misterius yang sedang bersandar di bawah pohon Adam menjadi pusat perhatian. Sosok ini diyakini sebagai dewa matahari Nika generasi pertama. Tidak seperti Luffy atau Joy Boy yang kekuatannya berasal dari buah iblis ya. Tidak seperti Luffy atau Joy Boy yang kekuatannya berasal dari buah iblis ya. Dewa matahari itu sejati adanya. Bahkan pedang besar yang masih tertancap hingga kini diyakini miliknya pula. Tak seorang pun bahkan Im Sama mampu mencabut pedang tersebut. Itu diduga kelak Luffy lah yang akan memegang takdir untuk mengangkatnya sekali lagi. Nah, kilas balik yang usai itu, Im Sama dengan tubuh Gunko berbicara pada dirinya sendiri, mengungkapkan bahwa penantian selama ini hampir selesai. Ia yakin ia akan segera menguasai Elbaf. Namun harapan itu tampaknya terlalu dini ya nakama. Nah, bajak laut topi jerami tidak akan membiarkan negeri raksasa itu jatuh ke tangan pemerintahan. Sementara itu di negeri jauh sana, Wano Kuni ya, Momonosuke berbicara dengan kakeknya Kozuki Sukiyaki alias Tengu Yamahitetsu. Mereka membahas jurnal milik Oden yang berisi rahasia besar petualangan Roger dan masa depan dunia. Sukiyaki yang telah ngebaca seluruh jurnal itu menyampaikan bahwa pemilik kekuatan sejati Dewa Matahari Nika adalah Luffy. Bukti kekuatan itu bahkan terpampang jelas pada poster burunannya. Transformasi gear kelima milik Luffy sangat menyerupai gambaran dewa dalam legenda. Mereka pun membahas elemen penting lain dalam perang besar yang akan datang kan, yakni senjata kuno. Senjata Pluton yang berada di bawah Wano Kuni sendiri. Poseidon dalam diri Shirahoshi bersahabat dengan Luffy, sementara Uranus masih di tangan pemerintahan dunia. Uranus sendiri membutuhkan Mother Flame sebagai bahan bakarnya, di mana posisi Luffy saat ini unggul. Namun situasi bisa merubah kapan saja kan, terutama karena Kuroige kini mengetahui lokasi senjata-senjata kuno tersebut itu dan dia harusnya akan mengincarnya pula. Ingat bahwa ambisinya untuk menguasai dunia ngebuat ancaman dari Kuroige tak bisa dianggap enteng nakama. Ia bisa aja menyerang Wano Kuni untuk merebut Pluton, menculik Shirahoshi, bahkan mencoba merebut Uranus dari tangan Im Sama. Di dunia One Piece segalanya bisa aja terjadi kan. Selain senjata kuno, keberpihakan Elbaf pun menjadi faktor krusial. Siapapun yang mendapatkan dukungan raksasa Elbaf akan memperoleh kekuatan besar-besaran tuh.
Momonosuke merasa lega karena Luffy sekarang berada di sana. Ia yakin Luffy mampu membuat para raksasa berpihak kepadanya. Sayangnya ia belum mengetahui bahwa Im Sama yang telah masuk ke negeri itu ngebuat segalanya jauh lebih rumit lagi. Sukiyaki juga menyinggung pentingnya Luffy untuk sepenuhnya menguasai kekuatan Nikanya itu. Tanpa penguasaan penuh, peran Luffy dalam perang mendatang tidak akan maksimal. Namun ya, Momonosuke juga percaya cepat atau lambat Luffy jelas akan berhasil pula. Terlebih karena Elbap merupakan asal muasal legenda Nika itu sendiri. Di sisi lain, Pulau Sphinx kembali diperlihatkan. Marco yang dikunjungi oleh Jozu dan juga Vista, dua mantan komandan bajak laut Shirohige, mereka membahas peta kekuatan dunia sekarang. Vista mengakui meski berhati bahwa pemerintah dunia masih menjadi kekuatan terkuat. Mereka memiliki angkatan laut Seraphim, agen CP0, kesatriaan suci, para Gurusei, dan tentu saja sosok Im Sama. Keadaan menjadi darurat lagi. Dalam perang Marineford dulu para Gurusei bahkan belum turun tangan. Tapi kini bila mereka ikut campur tak ada jaminan bajak laut manapun bisa bertahan kan. Jozu menyebutkan bahwa Garling V. Garland kini menjadi salah satu Gurusei. Ia adalah sosok yang dulu pernah bertarung hebat melawan Shirohige dalam insiden di Pulau God Valley kan. Marco sendiri mengiyakan dan mengingat bagaimana Shirohige yang biasanya enggan membahas masa lalunya kadang bercerita dengan salah mabuk. Dari situlah ia dan kru lainnya mengetahui cerita-cerita tentang bajak laut Rocks dan insiden berdarah di masa lalu. Jelas ya, itu menjadi sesuatu yang menarik. Cerita berpindah di akhir ini ke kantor berita milik Morgan. Ia tidak senang karena banyak kejadian menarik untuk diberitakan. Namun suasana berubah drastis saat ia menerima panggilan Denden Mushi. Ekspresinya berubah keterkejutan menandakan bahwa informasi yang berhasil diterimanya begitu mengejutkannya. Kemungkinan besar itu adalah kabar buruk nakama. Semuanya jelas menjadi penggambaran seru untuk kisah mendatang kan. Kalian sepakat bagaimana penjelasan fanfiction ini? Jadi itulah tadi ya pembahasan apa yang terjadi pada kisah One Piece yang kian seru memanas lagi di cerita-cerita terbarunya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir nakama. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.